Nggak, sebenarnya gini. Sebenarnya saya komitmen dengan statement saya yang kemarin ini. Sebenarnya saya kenapa saya nguber. Semua orang mau hujat saya kenapa yang miliaran itu yang nggak ditagih, kenapa 17 juta itu. Saya pun mengeluarkan bukti yang 219 juta pun karena saya terpojok banget gitu. Karena saya udah dihujat netizen, keluarin buktinya gitu. Sebenarnya saya dari dulu, ini juga buat Resa mungkin, kalau ada di sana yang masih sangkutan dan segala macam, stop sampai di sini. Saya juga udah, maksudnya biarinlah dia berkarya. Saya bukan mau bunuh karyanya, orang saya udah kayak saudara. Saya udah kayak adik kakak sama dia. Mungkin kalau mama mendengar, mungkin mama lebih sayang ke saya daripada ke Resa. Kenapa saya sakit hati banget? Karena kenapa gitu, saya nggak dikasih tahu bundanya gitu. Nah di situ maksud saya kalau ada apa hadapi gitu. Toh saya juga dulu kan contohnya waktu itu kita sebagai satu keluarga misalnya. Iva ada masalah dengan manajemen, saya juga cover gitu. Lutfi ada masalah, saya juga cover karena kita jadi satu keluarga. Mungkin mereka jadi artis di era manajemen, tapi kalau saya kan tidak. Saya dari awal udah ngomong, saya udah diangkat anak sama anak-anak. Saya tidak bergaul dengan Resa Herlambang. Saya lebih bergaulnya lagi dengan mama. Boleh dicek ke semua. Lebih ke keluarga. Gitu, lebih ke keluarga. Tapi hargain saya sebagai salah satu keluarga gitu. Jangan malah saya jujur ya, saya merasa gue udah keluarga, keluar uang, malah yang hire malah artis baru misalnya, contohnya seperti itu. Karena biar bagaimanapun saya masuk ke keluarganya itu mau menjadi penyanyi sebelumnya kan, akhirnya saya masuk ke situ. Jadi saya juga menghimbau kepada orang-orang yang masih punya sangkutan Resa, masih punya apapun lah boleh itu yang aku Mas ngomong ya, untuk masalah Iva dan Showcase mungkin nanti Mas akan menanggapi secara langsung karena buat saya mungkin kan juga tahu karena nanti ya kita akan saya juga udah bilang sama Resa waktu itu, saya bilang kalau memang di luar sana ada yang tidak benar ya ngomong tidak benar, kalau memang benar ya benarkan gitu. Jadi saya menghimbau itu tolong ditemuin aja gitu, jangan bikin kayak saya misalkan nggak ditemuin di blog dan saya jadi panas semuanya. Jadi kooperatif aja saya. Maksudnya gini, saya ngerti sih mungkin posisi Resa bingung. Karena saya waktu itu saya bergabung di keluarganya itu udah 8 tahun. Jadi saya tahu sifatnya dia. Sebenarnya saya tahu nggak saya tahan terus gitu. Cuman waktu itu pas mamahnya terakhir ketemu saya bilang, jadi Resa jadi anak yang baik kayak kamu. Gitu. Jadi saya berpikir dengan cara apa? Saya udah ngomong pelan. Dari ngomong pelan sampai sekasar-kasarnya, kalau mereka udah kayak abang sendiri gitu, maksudnya udah ngomong halus, ngomong kasar gitu, malah di blok. Akhirnya saya nggak ngerti akses kemana. Kalau dulu mungkin saya bisa nyurat ke ibunya gitu, kalau sekarang saya harus ke siapa gitu. Akhirnya saya bilang mungkin ini jalan salah satunya yang buat biar Resa merubah sifatnya gitu. Ini udah jadi besar gitu, mungkin buat rem juga buat seorang Resa, mungkin juga saya lebih ke mungkin jadi buat rem. Jadi kalau mau berbuat sesuatu mungkin jadi rem. Ini aja gue yang udah deket banget bisa sampai murka gini gitu, apalagi cuma orang yang hanya beli lagu. Tapi gini gitu. Kalau saya tambahin untuk perihal Kanu, please jangan sama ratakan dengan orang-orang yang di luar sana. Maksud aku dalam hal ini bahwa saya udah mau keluarga gitu, itu bicara lain. Tapi kalau perihal gaya yang lain-lain yang mungkin menuding saya yang kurang baik, nanti mungkin saya akan mengapa gitu ya. Nah tidak semuanya juga tepat, tapi kalau yang dibicarakan Kanu kan memang historisnya jelas ya, semuanya jelas dan memang sudah seperti keluarga. Jadi buat saya rasa yang terpenting adalah saat ini saya berdamai sama Kanu karena gini, tidak akan ada yang bisa hilang yang namanya keluarga. Kalau yang namanya klien kerja itu pasti datang dan pergi, tapi kalau keluarga nggak akan bisa hilang. Jadi buat saya lagi terima kasih kepada Kanu, kepada tim lawyer, teman-teman media. Sekali lagi ini juga saya harap stop ya. Saya menghimbau dengan jelasnya bahwa pakar telematika dan lain-lain tolong stop.